Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan mengenai pencernaan makanan pada manusia. Setiap hari kita makan berbagai macam makanan seperti nasi, sayur, buah, dan daging. Namun, tahukah teman-teman bahwa makanan yang kita makan tidak langsung bisa digunakan untuk kita? Tubuh kita harus mencerna makanan terlebih dahulu agar zat gizinya bisa diserap dan digunakan untuk energi, pertumbuhan, serta perbaikan sel-sel tubuh. Itulah yang dinamakan pencernaan makanan. Pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah serangkaian organ yang bekerja sama untuk mengubah makanan menjadi zat yang lebih sederhana, sehingga dapat diserap oleh tubuh. Proses ini melibatkan pencernaan mekanik atau mengunyah dan pencernaan kimiawi oleh enzim. Organ-organ pencernaan terdapat beberapa. Proses pencernaan makanan terjadi secara berurutan, mulai dari mulut sampai anus. Pertama, mulut. Proses pencernaan mulai dari mulut. Organ yang pertama adalah mulut. Di sini, gigi menghancurkan makanan menjadi kecil-kecil atau disebut pencernaan mekanik. Dan air liur yang mengandung enzim amilase mulai memecah karbohidrat menjadi gula sederhana atau yang dinamakan pencernaan kimiawi. Lidah membantu mencampur makanan dan mendorong tenggorokan. 2. Kerongkongan atau disebut esofagus. Setelah ditelan, makanan bergerak melalui kerongkongan atau esofagus menuju lambung. Gerakan otot pada kerongkongan yang mendorong makanan disebut gerakan peristaltik. Yang ketiga, organ ketiga adalah lambung. Di lambung, makanan bercampur dengan asam lambung dan enzim pepsin yang berfungsi memecah protein. Makanan berubah menjadi cairan lembek yang disebut thymus. Keempat, ada usus halus. Thymus dari lambung masuk ke usus halus. Di sini pencernaan dilanjutkan oleh enzim dari pankreas dan empedu dari hati untuk memecah lemak, protein, dan karbohidrat. Usus halus ini berfungsi menyerap zat-zat gizi ke dalam darah melalui jonjot-jonjot usus atau bili. Yang kelima, organnya adalah usus besar. Sisa makanan yang tidak diserap akan masuk ke usus besar. Di sini, air dan mineral diserap kembali dan bakteri baik membantu membusukkan sisa makanan menjadi feses. Yang terakhir ada anus. Akhirnya, sisa makanan yang tidak dibutuhkan tubuh dikeluarkan melalui anus. Selain dari organ pencernaan tadi ada juga organ pencernaan tambahan. Selain organ utama, ada juga organ tambahan yang membantu proses pencernaan, yaitu 1. Hati. Hati menghasilkan empedu dan memecah lemak. Yang kedua ada pankreas, menghasilkan enzim untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Yang ketiga ada kelenjar ludah, menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase. Proses pencernaan secara singkat, proses pencernaan berlangsung berurutan, mulai dari mulut, makanan dikunyah dan dikurai enzim amilase. Yang kedua, kerongkongan, makanan didorong ke lambung. Yang ketiga ada lambung, protein diserap oleh pepsin. Tempat usus halus, penyerapan zat gizi, usus besar, penyerapan air, anus pengeluaran sisa
Hal itu yang menjadi contoh pencernaan kimiawi. Dari penjelasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa 1. Sistem pencernaan berfungsi mengubah makanan menjadi zat gizi yang dibutuhkan tubuh. 2. Prosesnya terjadi melalui beberapa organ dari mulut hingga anus. Yang ketiga, menjaga kesehatan pencernaan. Sangat penting agar tubuh kita tetap sehat dan beredat. Cukup sekian penjelasan saya mengenai pencernaan makanan pada manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.